Shalom, selamat pagi saudaraku. Kita bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita mulai ibadah kita dengan hati kita penuh dengan sukacita. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan atas segala berkat, penyertaan, dan anugerah kesempatan Kau berikan untuk kami bersama-sama Tuhan pagi ini memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Beri kami hati yang senantiasa Tuhan bersuka cita Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, kami akan memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan dengan hati kami penuh sukacita. Terima kasih Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita naikkan pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh baik Tuhan, kami memuji, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami puji Kau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku,
Kita memiliki Allah yang maha mendengar. Allah yang senantiasa mendengarkan seruan dan doa kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Jangan lepaskan kami dari kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Allah. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Dalam lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu dalam kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan
kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bersyukur kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah dan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Saya pada saat ini mengajak Ibu Bapak berdoa terlebih dahulu. Kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami meminta tuntunan Tuhan agar pemberitaan firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi kami sekalian yang mendengarnya. Dan kami dituntun oleh kebenaran firman menjalani kehidupan dalam perjalanan hidup ini tetap berpasrah bergantung kepada Tuhan. Dimuliakan Engkau dan berkat-Mu atas kami pada saat ini. Puji Tuhan, haleluya, amin. Izinkan saya membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia." Ya, puji Tuhan. Ibu bapak saudara sekalian, pada suatu kali Tuhan bersama dengan para murid mengajar di depan ribuan orang. Kata beribu-ribu di sini menunjukkan sebuah jumlah yang dalam teks aslinya menggunakan mirias, itu kurang lebih sekitar 10.000, bilangan 10.000. Dan ini sebuah jumlah yang besar di mana Kristus pada saat itu sedang mengajar. Pada saat mengajar kepada sekelompok besar orang ini, Tuhan kemudian mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa dari sejumlah besar itu dapat dikategorikan atau dikelompokkan ada 3. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang Farisi, kelompok orang Farisi maksud saya. Kemudian orang yang kedua adalah kelompok murid-murid yang mengikut Tuhan hanya kepentingannya supaya kenyang. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang betul-betul memang mengikut Tuhan, pengikut Tuhan yang murni, yang ingin mencari kebenaran di dalam Tuhan. Kepada kelompok ini Tuhan kemudian mengingatkan, khususnya kepada para murid agar tidak terjebak pada 2 kelompok yang membahayakan tadi. Kelompok yang pertama tadi adalah kelompok orang Farisi, yang kemudian dinilai oleh Tuhan sebagai kelompok yang bisa meracuni
Nah, kemudian kata yang dipakai oleh Tuhan dalam teks ini adalah waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Jadi kelompok pertama yang disebut oleh Tuhan sebagai kelompok orang Farisi ini adalah seperti ragi. Ibu bapak tahu ragi itu benda kecil, tak terlihat dengan mata cara kerjanya, tetapi ketika menelusup masuk dalam adonan maka nampak akibatnya, ya. Nampak akibatnya meskipun kecil, tetapi ketika masuk dalam adonan kemudian merusak adonan itu atau mengembangkan adonan itu. Maka ini yang perlu diwaspadai, karena apa yang terjadi sebenarnya tidak seperti yang digambarkan. Ada istilah namanya itu, kalau dalam istilah ekonomi itu ada bubble ekonomi. Jadi artinya ada semacam penggelembungan, ya bubble, ya. Ada penggelembungan. Jadi harga tidak sebenarnya, harga yang disebut itu tidak sebenarnya dengan realita. Ada lagi namanya bubble property. Nah, jadi ada nilai-nilai atau harga-harga properti yang tidak sebenarnya. Nah, ini namanya bubble rohani lah, kira-kira gitu ya. Ini adalah satu bubble rohani di mana sebenarnya orang itu tidak seperti yang tergambar di luarnya. Maka Alkitab menggunakan atau Yesus menggunakan istilah ragi kemunafikan. Ragi itu dari kata zime. Jadi ini adalah sebuah kemunafikan yang ditunjukkan oleh kelompok orang Farisi yang kelihatannya rohani. Yang kelihatannya bagus, kelihatannya dia itu berbaju putih, ya. Tetapi sebenarnya kata Yohanes Pembaptis dalamnya itu tulang belulang. Apa yang ingin dipesankan oleh Tuhan dalam firman Tuhan pada saat ini? Saya ingin menyampaikan ada dua hal. Yang pertama, kewaspadaan yang harus dibangun terhadap ragi kemunafikan tadi. Ini yang pertama. Ibu bapak saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini kadang-kadang menilai, mengukur diri dengan ukuran manusia. Kesuksesan menurut versi manusia, nilai keberhargaan seseorang menurut manusia itu ketika dia punya segala sesuatu, mencapai segala sesuatu. Ya. Kalau sebagai seorang pemimpin, maka seorang yang sukses adalah menduduki jabatan puncak dengan pengikut yang banyak. Kalau dia seorang gembala, maka gembala yang sukses, gereja yang sukses adalah anggotanya yang ribuan, yang banyak orang. Kalau dia sukses dalam urusan finansial adalah orang kaya-kaya yang punya deposito tak ternilai. Ya. Nah itu yang kemudian diukur orang. Jadi kesuksesan menurut ukuran manusia itu adalah apa yang bisa dilihat. Yaitu kesuksesan secara finansial, kesuksesan secara jasmani. Tapi ingat baik-baik Bapak Ibu, untuk menghindar dari kemunafikan yang mengancam, ya, ragi kemunafikan yang bisa mengancam kita, yang membuat kita tidak seperti tampil yang sebenarnya, itu justru alat ukurnya Tuhan. Sebab bisa terjadi kalau Tuhan mengingatkan para murid agar terhindar dari ragi kemunafikan, murid-murid kemudian tampil seperti kebanyakan kebiasaan orang Farisi yang sebenarnya dalamnya tulang belulang tapi kelihatannya rohani. Sebenarnya realita yang ada dalam hidupnya tidak seperti yang digambarkan, nyata gitu. Tapi faktanya sebenarnya ada kemunafikan-kemunafikan yang dibangun. Nah, untuk menghindari kemunafikan yang dibangun itu, kemunafikan yang perlu diwaspadai oleh kita adalah, mulailah kita dengan mengukur diri kita di hadapan ukuran Tuhan, jangan ukuran manusia. Sebab kalau kita sudah mulai berangkat dari keinginan agar kita dilihat oleh Tuhan atau diukur oleh Tuhan, maka kita tidak akan terjebak pada kemunafikan.
Sebab kalau diukur manusia, maka kita akan mengejar kemunafikan itu. Kita akan berusaha tampil seperti yang diinginkan oleh manusia. Kesuksesan yang diinginkan oleh manusia. Padahal itu tidak demikian. Makanya Tuhan di ayat-ayat yang kedua, ayat ketiga mengatakan, kamu gak bisa tersembunyi di hadapan Allah. Di hadapan manusia kita bisa munafik, ya, kita bisa tampil rohani, mulutnya gak jauh-jauh dari hal-hal rohani. Tapi di hadapan Tuhan gak ada yang bisa disembunyikan. Maka kalau engkau berkata-kata dalam sebuah ruangan yang tertutup, kata Alkitab tadi, ya bisa terdengar ya, dari atap, kata Tuhan. Jadi artinya bahwa sebenarnya tidak ada yang tersembunyi lah intinya di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan manusia bisa tersembunyi. Maka dalam ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita menjadi orang-orang yang membangun kesadaran bahwa nilai diri kita, nilai keberhargaan kita harus dilihat dari sudut pandang Tuhan. Kalau ini akan dibuat, kita akan bangun kesadaran, wah yang nilai Tuhan nggak ada yang disembunyikan, maka kita nggak akan munafik. Tapi kalau alat ukurnya adalah manusia, maka kita akan secara dengan sendirinya kita akan mencoba mengakali ya, manusia dengan menampilkan kemunafikan diri. Dan ini yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Nah, perlu diingatkan Ibu Bapak, sebab kalau ukuran manusia yang kita pakaikan dalam diri kita, kadang hidup ini tidak selamanya berada di puncak kesuksesan. Kalau tadi alat ukurnya adalah, sebutlah misalnya seorang gembala seperti saya, alat ukur kesuksesannya adalah ketika seorang pendeta menggembalakan ribuan orang. Ada masanya loh, ya, di mana sesungguhnya pada saat-saat tertentu, ya, bisa terjadi kemudian merosot seperti pandemi kemarin ya, pandemi Covid itu. Waduh, itu ada banyak peristiwa-peristiwa mengagetkan yang nggak pernah dipikirkan sebelumnya. Tiba-tiba jemaat habis gitu ya, nggak mau ibadah. Tiba-tiba orang hancur, tiba-tiba perusahaan bangkrut dan sebagainya. Ya, nggak pernah berpikir orang itu. Nah, pada saat seperti itulah kita benar-benar disadarkan bahwa sebenarnya alat ukur keberhargaan kita itu bukan pada manusia yang mengukur, tapi Tuhan lah. Maka di saat kita sudah tidak lagi memperoleh semua itu, kita nggak kecewa, kita nggak terpukul gitu. Kita akan tetap tunduk di hadapan Tuhan bahwa semua ini adalah Tuhan yang mengaturnya, Tuhan yang memberikannya kepada kita. Saya mengingat satu cerita ya, yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan tentang ini peristiwa terjadi di Amerika. Seorang wamen ya, wakil menteri pertahanan Amerika yang pada suatu waktu dia bercerita di sebuah pertemuan besar yang dihadiri 1000-an orang. Dan dia mengatakan di mimbar pada saat dia berpidato, di sampingnya ada segelas kopi dari styrofoam, ya styrofoam, gelas styrofoam yang berisi kopi. Lalu dia bercerita, berapa tahun yang lalu saya minum kopi yang selalu disiapkan tanpa diminta oleh asisten. Saya terbang ke satu kota, tiket kelas bisnis disiapkan. Saya turun dari pesawat, di bandara sudah diatur, dijemput, disiapkan, menuju ke hotel. Di hotel diantar, tas dibawa. Semua menu disiapkan. Ya, pada esok paginya mengikuti acara, saya dijemput dengan mobil terbaik. Ya, dikawal, ya, dituntun oleh sekelompok orang untuk memfasilitasi acara semua. Lalu saya minum kopi di atas cangkir keramik yang indah, disiapkan tanpa diminta katanya. Tapi hari ini saya minum kopi di dalam gelas styrofoam ini. Karena saya berhenti tidak lagi menjadi sekretaris dari wamen itu. Ya, wakil menteri pertahanan itu. Nilai hidup kita sebenarnya styrofoam yang berisi kopi ini, bukan gelas keramik. Gelas keramik itu dan fasilitas yang saya alami
pada saat itu adalah fasilitas karena jabatan. Jadi gelas keramik itu sebenarnya saya minum karena jabatan saya. Sejatinya saya adalah segelas kopi di dalam styrofoam. Bagi saya cerita ini sangat inspiratif banget. Hidup kita ini, Pak, Ibu, saudara sekalian, sebenarnya hanya styrofoam aja. Ya, tak bernilai gitu. Kalau kita bisa minum kopi di dalam styrofoam itu, sejatinya itulah kita dan anugerahnya Tuhan dalam hidup ini. Kalau engkau bisa minum di dalam cangkir keramik yang indah, ya itu hanya jabatan. Kita menikmati karena jabatan. Fasilitas yang kita nikmati itu karena jabatan kita. Tapi sejatinya jabatan itu sementara. Hanya 2 tahun yang lalu, kata Wamen ini, dia berkata, peristiwa itu saya alami. Tapi hari ini, di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya minum di dalam gelas styrofoam. Itulah saya yang sebenarnya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak terjebak pada ragi kemunafikan yang kita kejar. Karena nilai keberhargaan kita, sekali lagi, bukan pada alat ukur manusia, tapi oleh Tuhan yang mengukur kita. Karena itu bangun kesadaran, ini caranya bagaimana kita tidak terjebak pada ragi kemunafikan itu. Bangun kesadaran bahwa hidup ini yang mengukur adalah Tuhan, bukan manusia. Sebab kalau manusia yang diukur, maka ada kecenderungan kita untuk menutupi kekurangan kita kemudian menjadi munafik. Mengejar segala sesuatu yang diimpikan manusia dengan semua cara, menghalalkan semua cara. Supaya kita bisa dipuji orang. Supaya kita bisa dilihat oleh orang. Dan menikmati fasilitas yang bersifat sementara itu. Tapi kalau yang dikejar kita adalah kehendak Tuhan. Yang dikejar kita adalah melakukan firman Allah. Maka saya percaya nilai keberhargaan kita sangat indah di hadapan Tuhan. Jadi nilai kita bukan berapa banyak yang kita punya secara finansial dan sebagainya ya tadi ya. Tapi nilai kita harusnya dibangun kesadaran berapa banyak kita melakukan kebenaran firman dan kehendaknya. Itu jauh lebih bernilai ketimbang nilai yang dibangun hanya alat ukurnya manusia. Maka ada ayat yang kelima tadi diulang 2 kata. 1 kalimat tapi diulang 2 kali, yaitu takutilah dia. Takutlah akan Tuhan. 2 kali disebut itu. Artinya bahwa untuk membangun kesadaran agar kita tidak terjebak pada ragi kemunafikan adalah takutlah akan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua tergambar, terlihat jelas, transparan. Sebab siapa yang bisa bersembunyi di hadapan Allah yang Maha Tahu? Ya nggak ada. Kalau kita takut akan Tuhan, membangun rasa takut akan Tuhan seperti itu, maka saya percaya kita menjadi orang-orang yang tidak akan terjebak pada ragi yang merusak tadi. Ragi yang merusak itu. Jadi kelompok yang pertama adalah kelompok orang Farisi yang sedang mempertontonkan kemunafikan. Dan itu diingatkan kepada para murid dan kita semua agar ibu bapak tidak terjebak pada tontonan kemunafikan ini yang dikejar kebanyakan orang. Tapi marilah kita hidup, jalani kehidupan Kristen kita sebagai orang yang mengejar kehendak Allah. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Sekali lagi bukan seberapa banyak kita telah memperoleh sesuatu itu yang diukur, yang dinilai. Sebab itu sifatnya sementara. Seperti cerita Wamen tadi, hanya 2 tahun dia bilang, ya hilang. Dan kita sejatinya hanya styrofoam, secangkir kopi aja. Dan karena itu takutlah akan Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan maka nilai keberhargaan kita itu jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan mengingatkan kepada pendengarnya, kepada para murid dan puluhan ribu orang itu, termasuk kita yang membaca firman Tuhan yang sama hari ini, agar kita menghindarkan diri dari ragi yang kedua. Ragi yang kedua adalah ketamakan. Ketamakan. Keserakahan. Nah, kata keserakahan ini memang betul-betul terjemahan keserakahan di dalam teks Alkitab kita ya. Pleonexia dalam bahasa aslinya ini. Kata ini sebenarnya
tidak jauh berbeda maknanya dengan kata tamak atau serakah atau kikir. Ini yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau waspada terhadap kemunafikan itu berbicara mengenai show off, ya, penampilan di luar, tapi ketamakan itu bicara soal apa yang di dalam. Apa yang ada di dalam hati kita. This is something inside your heart. Apa yang ada di dalam hati kita. Di pikiran kita, your mind. Ini hanya Tuhan dan kita yang tahu. Kalau yang munafik tadi, orang nilai gitu, orang bisa lihat. Tapi yang bagian kedua ini hanya Tuhan dan kita yang tahu. Apakah kita ini tamak atau tidak gitu. Apakah kita serakah atau tidak, itu yang tahu cuma kita dan Tuhan. Meskipun dalam refleksinya tentu bisa dinilai oleh banyak orang-orang yang tamak kelihatan bagaimana dia bersikap, memperlakukan orang lain dan seterusnya. Tetapi ini persoalan ragi yang harus dihindari oleh orang Kristen. Nah, untuk mengerti ini maka Tuhan kemudian mengangkat sebuah cerita di dalam perumpamaan di dalam ayat 16 dan seterusnya di pasal yang sama ya, pasal 12 Injil Lukas. Di situ digambarkan tentang orang kaya, ya, perumpamaan tentang orang kaya itu. Muncul satu pertanyaan reflektif karena pertanyaan orang kaya ini menggambarkan sikapnya itu. Ragi tamaknya itu, Pak, Ibu, ya. Maka pertanyaannya begini, apa yang harus aku perbuat supaya aku ini bisa masuk dalam kerajaan Allah? Apa yang bisa aku buat supaya aku masuk kerajaan Allah? Nah, dia orang kaya yang punya segala-galanya, dia punya finansial yang berlimpah dalam hidupnya. Tapi jika pertanyaan itu muncul di dalam hati dan kita menjawab dengan cara yang sama, yaitu apa yang aku lagi. Lihat, apa yang aku buat, lalu apa yang aku dapat. Maka kata aku ini rasanya sudah cukup jelas bahwa orientasi hidupnya itu hanya aku gitu. Apa yang bisa aku peroleh. Maka ketika selesai dengan semua yang dia peroleh, maka kalau Ibu baca di dalam ayat yang ke-20 sampai 21 itu, wah, di situ dikatakan begini, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi harusnya yang dikejar itu kekayaan di hadapan Allah, bukan kekayaan kita di dunia. Kita butuh uang, Pak, saya setuju. Kita butuh hidup yang layak lah, dengan memperoleh finansial yang memadai supaya kita bisa hidup yang layak. Tapi harusnya itu tidak boleh menjadi target utama kita. Maka benar kata Alkitab, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ini jangan dibolak-balik ini posisi ini. Sebab ketika kita membalik, mengejar yang lebih utama, apa yang ditambahkan, lalu mengabaikan kebenaran Allah, wah, ini bisa berbahaya. Kita nggak pernah tahu waktunya. Kata Alkitab mengatakan, hai kamu orang bodoh yang bersikap mengutamakan hal yang tambahan tadi, waktunya kita nggak pernah tahu. Ketika Tuhan bilang selesai hidup kita yang nggak pernah tahu, ya selesai sudah kita. Selesai sudah. Tidak ada yang bisa kita peroleh dalam pengejaran kita di dunia ini tentang keselamatan itu. Percuma. Gitu. Maka Alkitab mengingatkan kepada kita agar kita tidak seperti orang bodoh di sini yang digambarkan seperti orang kaya ini. Karena orientasinya hanya melulu kepada persoalan aku. Apa yang harus aku perbuat? Lalu kalimat yang berikutnya, apa yang aku harus perbuat supaya aku dapat masuk kerajaan Allah? Bagaimana kalau pertanyaan ini dimodifikasi? Apa Tuhan yang harus aku perbuat supaya menyenangkan hatimu? Apa yang bisa aku buat Tuhan supaya kerajaanmu turun ke bumi ini melalui hidupku? Karena ketika kita berkata dengan modifikasi seperti itu, merubah orientasi kepada diri, lalu kemudian kepada kehendak Allah yang kekal itu, mementingkan kepentingan Allah yang utama, lalu membiarkan Allah melakukan segala sesuatu berikutnya kepada kita, maka itu akan jauh lebih bernilai hidup ini.
Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya berdoa Ibu Bapak menjadi orang-orang yang bijaksana menilai hidup kita, agar kita tidak menjadi orang-orang yang terkena ragi dua tadi. Pertama ragi kemunafikan, lalu ragi ketamakan. Caranya bagaimana menghindari itu? Caranya adalah fokuskan diri kita hanya kepada kepentingan Tuhan, bukan kepada kepentingan kita. Pak, di mana letak kepentingan kita lalu kalau begitu? Di mana bagian kita lalu kalau begitu? Bagian kita harus kita kerjakan secara maksimal. Tapi ada bagian supranatural yang kita nggak bisa buat dalam hidup ini, yaitu kehendak Allah yang dinyatakan kepada kita. Apa tujuan Allah memilih kita? Pertama, supaya kita ini memelihara ketetapan Tuhan dalam hidup kita, kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Agar tujuan yang kedua adalah agar kita melalui ketetapan yang Tuhan pelihara dalam hidup kita menjadi saksi bagi orang lain. Paulus menggunakan supaya kita menjadi surat yang terbuka yang bisa dibaca orang lain. Itu tujuan Tuhan pilih kita. Karena itu orientasi hidup kita, nilai hidup kita harus diarahkan ke sini. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang salah dalam menilai kehidupan kita, lalu kemudian kita terkena ragi-ragi yang harus dijauhi oleh kita, yaitu kemunafikan dan ketamakan. Karena keduanya akan membawa kita kepada api neraka, kata Tuhan. Tetapi kepada orang yang membangun kesadaran diri untuk menghindar dari dua ragi ini, akan dibawa kepada kemuliaan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan ini. Saya tutup dengan doa ya. Tuhan berkat-Mu atas kami, orang-orang yang dengan taat tulus mendengar firman Tuhan dan berkomitmen untuk mengerjakan firman itu dalam hidup kami. Segala pujian hormat bagi Allah, biarlah Tuhan memberkati hidup kami, Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan memberkati kesehatan kami menyerahkan hidup kami mewakafkan hidup kami berpasrah penuh kepada Tuhan, kami mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidup kami, karena ketika kami mengutamakan kehendak Tuhan, kepentingan Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan tambahkan seluruh kebutuhan kehidupan kami dengan sendirinya, karena Engkau-lah pemilik kehidupan dan pemilik segala sesuatu di muka bumi ini. Terpujilah nama Allah di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengar. Biarlah kita responi dengan baik dan lakukan dengan sungguh dalam hidup kita. Untuk menutup ibadah ini, mari kita satukan hati, kita berdoa, kita bersyafaat, dan kita pun menerima berkat dari Tuhan. Mari. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami semua pada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu akan menjadi rema yang mengubahkan hidup kami semua. Bawa kami Tuhan untuk semakin dewasa di dalam Engkau, untuk memiliki hati yang benar dan hati yang sungguh mengasihi Engkau dan sesama Tuhan. Berkat-Mu atas hamba-Mu Bapak Pendeta Heru Cahyono Tuhan, yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak, kami juga bersehati berdoa bagi Gereja Bethel Indonesia, bagi ketua umum kami dan seluruh pengurus BPP, dari tingkat pusat sampai ke daerah, bahkan seluruh ketua BPD, seluruh gembala, pejabat, jemaat-Mu Tuhan. Satukan hati kami untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus dengan karakter yang semakin diubahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kami berdoa bagi kota Bogor, kiranya Bogor boleh menjadi kota Shalom, kota yang penuh dengan damai, sejahtera, dan otoritas Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, TNI, Polri, dari tingkat pusat juga sampai ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan terus memberikan roh yang takut akan Allah, sehingga negeri ini tetap ada dalam perlindungan, penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan. Berikan terus keamanan, berikan terus pemulihan dalam segala hal. Kami berdoa bagi pilkada, pilpres juga di tahun mendatang Tuhan. Hati Raja seperti batang air di tangan-Mu, Kau mengalirkan kemana Engkau mau Tuhan. Kiranya Engkau yang menetapkan para pemimpin bagi bangsa ini yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas Indonesia, atas hidup kami, gereja kami, bangsa kami, keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah nama-Mu. Kami siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai, sejahtera, segala berkat berlimpah dari Allah Bapa dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, kuasa perlindungan, bahkan sukacita berlimpah dari Roh Kudus, menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya.
Terimalah segala berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.